Pernahkah Anda membayangkan sebuah era di mana Indonesia begitu ditakuti hingga podium juara dunia seolah sudah dipesan khusus untuk anak-anak bangsa? Jauh sebelum kegilaan era modern dengan segala teknologi raketnya, ada sepasang kesatria yang meletakkan batu pertama bagi kejayaan ganda putra kita di mata internasional. Mereka bukan sekadar atlet, melainkan seniman lapangan yang mengubah permainan bulu tangkis menjadi sebuah pertunjukan dominasi yang absolut. Mari kita memutar waktu kembali ke tahun 70-an, mengintip bagaimana sebuah ketidaksengajaan justru melahirkan duet paling mematikan yang pernah dimiliki Garuda, yang jejak emasnya tetap abadi hingga detik ini di tahun 2026. Sejarah emas bulu tangkis Indonesia dipastikan tidak akan pernah lengkap tanpa mengukir nama duet maut Chun Chun dan Yohan Wahyudi di bab paling awal. Jauh sebelum hiruk-pikuk turnamen sirkuit modern, pasangan legendaris ini telah menorehkan tinta emas sebagai ganda putra Indonesia pertama yang berhasil merengkuh gelar juara dunia. Momen sakral tersebut tercipta pada edisi perdana kejuaraan dunia 1977 yang dihelat di Malmö, Swedia, sebuah turnamen yang menjadi panggung pembuktian betapa mengerikannya kekuatan tim merah putih saat itu. Keberhasilan mereka di Swedia bukan hanya soal medali, melainkan sebuah pernyataan tegas kepada seluruh dunia bahwa Indonesia adalah kiblat baru dalam olahraga tepok bulu yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Terbentuknya kemitraan yang sangat ikonik ini sebenarnya berawal dari sebuah skenario yang tidak terduga atau bisa dibilang sebuah ketidaksengajaan yang jenius dari tim pelatih saat itu. Pada ajang invitasi dunia 1972 di Jakarta, sang legenda Rudi Hartono awalnya dipasangkan dengan Chun Chun, namun Rudi kemudian memilih mundur karena ingin fokus sepenuhnya di sektor tunggal putra. Tanpa banyak waktu untuk bersiap, Yohan Wahyudi akhirnya ditunjuk sebagai pengganti darurat untuk mendampingi Chun Chun di lapangan hijau. Siapa sangka, duet dadakan ini justru langsung mengguncang arena dengan menumbangkan raksasa All England kala itu, Christian Hadinata dan Ade Chandra, sebuah kemenangan yang menjadi fondasi bagi dominasi mereka selama satu dekade berikutnya. Dominasi Chun Chun dan Yohan Wahyudi di era 70-an benar-benar berada di level yang sulit dinalar oleh lawan-lawan mereka dari negara manapun. Mereka menjelma menjadi penguasa tunggal di turnamen tertua dan paling prestisius di dunia, All England, dengan koleksi 6 gelar juara yang sangat legendaris. Prestasi mereka mencapai puncaknya saat berhasil meraih 4 gelar All England secara berturut-turut, mulai dari tahun 1977 hingga 1980. Sebuah rekor yang menunjukkan betapa stabilnya performa mereka di bawah tekanan. Ketangguhan mental dan fisik mereka membuat pasangan ini hampir mustahil untuk dikalahkan. Bahkan mereka menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan supremasi di ajang beregu paling bergengsi, Piala Thomas. Momen yang paling diingat sepanjang masa tentu saja terjadi di Malmö, Swedia pada tahun 1977 saat mereka melangkah ke partai final untuk menghadapi rekan senegaranya sendiri. Dalam laga bertajuk All Indonesian Final tersebut, Chun Chun dan Yohan Wahyudi tampil sangat klinis dengan menghancurkan perlawanan Christian Hadinata Ade Chandra lewat skor telak 15-6 dan 15-4. Kemenangan luar biasa ini secara resmi menobatkan mereka sebagai ganda putra pertama dari Indonesia yang berhasil menggenggam titel sebagai juara dunia. Pada edisi perdana tersebut, Indonesia benar-benar melakukan sapu bersih dengan raihan emas dan perak dari ganda putra, serta tambahan medali perunggu dari II Sumirat di sektor tunggal putra yang semakin mempertegas kejayaan kita. Namun, sebagaimana hukum alam di dunia olahraga, setiap masa kejayaan pasti akan menemui titik akhirnya yang terkadang terasa sangat pahit untuk diterima. Ambisi besar mereka untuk menggenapi koleksi gelar All England yang ke-7 kalinya harus kandas secara dramatis di tangan junior mereka sendiri, Kartono Kapa Rudi Herianto, pada final tahun 1981. Setahun berselang, tepatnya pada 1982, duet fenomenal ini secara mengejutkan memutuskan untuk meninggalkan pelatnas Cipayung dan menggantung raket mereka untuk selamanya. Perpisahan mereka diwarnai oleh rasa kecewa mendalam yang sulit diungkapkan, sebuah luka emosional yang akhirnya membuat kedua legenda besar ini perlahan menarik diri dari ingar-ingar bulu tangkis nasional demi ketenangan hidup mereka.